Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang bicara tentang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita dalam ayatnya, walaqad afa ankum. Sungguh Allah telah memaafkan ankum dari kalian. Kita bicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Setidaknya ada 4 syarat yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat afu. Allah bersifat pemaaf. Pemaaf ini artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membebaskan kita dari kesalahan. Allah tidak marah kepada kita dan Allah sangat sayang kepada kita setelah kita berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala banyak memberi kabar kepada kita bahwa huwa wasi'ul waghfirah. Allah itu sangat luas sekali pemaafnya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa kita ini disiksa Allah Subhanahu wa taala. Manusia bahkan seluruhnya banyak yang disiksa Allah Subhanahu wa taala dengan azab bencana yang bertubi-tubi menimpa kita. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dosa-dosa kita. Kalaulah Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita, tentu kita akan lebih banyak lagi disiksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku, agar kita mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan pengakuan sepenuhnya tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Baik itu dosanya besar maupun dosa itu kecil. Karena para ulama mengatakan tidak menjadi dosa besar suatu perbuatan dosa yang dia beristighfar mengakui kesalahan, dan tidak ada dosa kecil walaupun dosa itu kelihatannya kecil apabila dilakukan terus-menerus dan tidak pernah menyadari kesalahannya. Contohnya kalau orang berzina lalu kemudian dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari perzinahannya, dosa itu menjadi hilang. Tetapi kalau ada orang yang memandang zina mata, memandang aurat orang lain, dan dia tidak pernah merasa itu perbuatan dosa dan tidak pernah minta istighfar, minta ampun kepada Allah, maka dosa kecil itu bertumpuk sampai nanti pada hari kiamat dia menghadap Allah, tumpukan kerikil-kerikil kecil berbentuk dosa itu telah menjadi bukit yang tinggi yang bisa menimpanya. Pengakuan dosa ini sangat penting bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan permaafannya kepada kita. Yang ketiga, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita perbuat agar mendapatkan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berjanji kepada Allah agar untuk kita tidak kembali pada perbuatan dosa itu. Supaya Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita bahwa kita memang menyesali dan tidak akan kembali kepada perbuatan dosa itu. Inilah saatnya Ramadan kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita dan kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Yang terakhir, saudaraku, agar kita mendapatkan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar kita bisa menepati janji kita untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu, agar kita betul-betul menyesali dan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar di kemudian hari, dan lengkapi dengan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang menggoda kita. Setan yang paling dekat dengan kita adalah nafsu kita sendiri. Maka kita perlu memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku sifat-sifat takwanya. Bersihkanlah ia dari sifat-sifat buruk yang bisa merayu, mengajak saya, menipu saya pada perbuatan dosa kembali. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari setan manusia dengan cara memilih teman. Karena
kita ini akan sangat tergantung dengan siapa yang menemani kita. Istri kita, anak kita yang terdekat dengan kita, jangan sampai menyeret kita ke neraka. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bersama teman-teman kita, bersama anak buah kita, bersama mitra kerja kita, mengejar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat penting adalah kita berlindung kepada Allah dari setan, dari bangsa jin. Iblis dan pasukan-pasukannya selalu mengintai kita, membisikkan kita tanpa kita merasa. Lalu kemudian kita diseret kembali pada perbuatan dosa itu. Sehingga permaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala balik menjadi sebuah kebencian dan murka Allah karena kita telah bertobat tapi kita terus mengulang dan terus mengulang. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat dan pintu permaafan bagi kita yang mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa memenuhi 4 hal tadi agar kita mendapatkan permaafan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.